Perkenalkan kami dari kelompok 2, kami di sini akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafiz Ramadan. Nama saya Cahaya Putra Sumbrian. Nama saya Puja Kusuma Dani. Nama saya Putri Gita Siobi. Nama saya Rizka Kusuma Sinora. Nama saya Lea Nani Kuntom. Saya Linda Kristina Manalu. Kami dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang penomoran. Sebelumnya, penomoran rekam medis adalah tata cara penulisan nomor yang diberikan kepada pasien yang datang berobat sebagai bagian dari identitas pribadi pasien yang bersangkutan. Nah, di sini sudah ada tertulis nomornya. Sebelumnya penomoran itu terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, serial numbering system. Kedua, unit numbering system. Ketiga, serial unit numbering system. Nah, serial numbering system itu di sini, unit numbering system itu di sini, dan serial unit itu ini. Nah, setiap nomor atau setiap angka dalam rekam medis itu terbagi menjadi 2, sekunder dan primer. Nah, ini sudah terbuat. Jadi kalau angka 0 itu dia warna ungu, tapi kalau angka 2 dia warna hijau tua, tapi kalau angka 7 dia hijau muda. Sekian dari penjelasan dari saya. Oke, saya akan menjelaskan tentang penamaan dalam rekam medis. Nah, kemudian kita kan akan membuat nama pasien tersebut. Nah, depan ini kan NN. NN ini adalah pasien wanita yang belum menikah. Kalau dia TN, pria yang belum menikah, dan kalau dia NY, pasien yang sudah menikah. Nah, kan pertama-tama kita akan membuat namanya. Kalau dia memiliki boru atau marga, namanya itu boru atau marganya itu di depan. Dan kemudian sudah selesai membuat marga, namanya lah di belakang. Jadi misalnya kayak Sinaga, Cici, Widya, Astuti. Inilah penjelasan saya tentang penamaan rekam medis. Bagian assembling yaitu bagian yang berfungsi sebagai peneliti isi kelengkapan dan perakitan dokumen rekam medis sebelum disimpan. Dokumen-dokumen rekam medis yang telah dicatat oleh pencatat rekam medis yaitu ada unit rawat jalan atau URJ, unit gawat darurat atau UGD, unit rawat inap atau URI, dan instalasi pemeriksa penunjang atau IPP. Dan itu semua akan dilakukan bersama-sama assembling dan sisi harian setiap harinya. Di sini saya akan merakit dokumen rekam medis ini. Ini saya akan memeriksa bagian asemen dan catatan pasien. Ini semua akan dirakit dalam satu dokumen. Cara merakitnya seperti ini. Contohnya catatan pasien. Ini contoh dari catatan pasien. Ini akan dimasukkan ke dalam dokumen rekam medis. Contohnya seperti ini ya. Masukkan ke dalam klip rekam medisnya. Dan ada juga asemen. Itu juga akan dimasukkan ke dalam bagian klipnya. Dan kita klip menggunakan ini. Setelah dokumen diklip dan menjadi seperti ini akan disimpan ke dalam filingnya. Terima kasih. Ini saya sebagai coding yang akan menjelaskan coding ialah, di sini saya akan mencari terlebih dahulu penyakit di buku SCD-10 volume 1, dan penyakit itu ialah paru-paru. Di sini saya akan mencari nama penyakitnya. Di halaman 179 di bagian C34.9. Nama penyakitnya ialah bronchus or lung. Dan dilanjutkan oleh mencari tindakan kepada apis. Nah,
Nah, di sini saya akan mencari tindakan penyakit kanker paru-paru. Pertama-tama kita buka dulu di bagian paling belakang. Nah, di sini ada X-ray. Selanjutnya kita buka di halaman. Nah, di sini di halaman 235 di kode 87.49 dan disinilah tindakan yang akan dilakukan. Saya sebagai Meli, saya akan menjelaskan sistem penyimpanan rekam medis terbagi dua, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi tersimpan dalam satu rekam medis dan dalam satu tempat rekam medis. Adapun berkasnya itu rawat jalan dan rawat inap. Desentralisasi tersimpan terpisah di dalam satu berkas yang satu dengan yang lain. Di sini saya akan memakai modul sentralisasi. Di dalam dokumen ini sentralisasi ada rawat inap, rawat jalan, dan rawat inap dan rawat jalan. Terus di sini seperti ada nomor rekam medis 0003 atau 010. Nah, di nomor rekam medis ini adalah nomor angka terakhir. Di sini saya akan menyimpan bekas dokumen rekam medis di nomor 0006 sampai 010 dan saya akan menyimpannya di bagian kedua. Sekian presentasi saya, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai analisis dan reporting. Analisis dan reporting merupakan unit rumah sakit atau biasa disingkat sebagai URM, yang berfungsi sebagai penganalisis dan pelapor dalam pelayanan rekam medis. Pelaporan rekam medis adalah berkas yang berisikan data yang mencakup identitas, riwayat pemeriksaan, riwayat tindakan, dan riwayat pengobatan serta pelayanan pada seorang pasien. Nah, tujuan pelaporan dalam rumah sakit itu untuk dapat menghasilkan laporan yang cepat, tepat, serta akurat. Dan laporan-laporan yang diperlukan di rumah sakit yaitu seperti laporan evaluasi sensus harian, laporan morbiditas pasien, serta laporan kunjungan pasien. Terima kasih.